Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Yes, kita tag podcast lagi dan ini udah menjelang akhir musim ya, dimana musim sudah pada kelar semua, liga-liga lain juga udah pada pemenangnya, termasuk La Liga sudah ditentukan pemenangnya karena ini kita tag setelah pertandingan klub tersebut lawan Espanyol ya. Ya selamat buat klub tersebut ya karena ya bisa dibilang fair and square ngalahin Madrid di semua kompetisi gitu kan, Copa del Rey, Super Copa sama di La Liga lah. Ya Liga. selamat buat tim tersebut ya. Gua lupa lagi dia trofi keberapa ya? 26. Iya gak sih? Gue lupa. Di La Liga 28. 28 28 ya. Ya udahlah. Selamat buat klub tersebut ya. Cuman tentu saja episode kali ini nggak mungkin kita bahas klub tersebut dan juga nggak mungkin bahas musim ini karena musim ini sampah banget Madrid ya. Kita bakalan bahas seputar paling ya yang pertama mungkin ngebahas soal Carlo Ancelotti ya kan cabut gitu kan. Terus habis itu yang kedua Xabi Alonso kan pastinya udah dipastikan 90% lah udah here we go juga Iya. bakal ke Real Madrid ya kan dan apa yang Xabi Alonso itu mungkin kita bakal bahas soal apa sih ekspektasi kita terhadap Xabi Alonso, harapannya ke depannya gimana gitu kan. Yang ketiga Iya. tentu saja update transfer dikit-dikit lah sama apa yang dipengenin oleh Xabi Alonso. Dan pembahasan paling terakhir itu yang paling menarik menurut gua karena yang keempat dan kelima itu adalah pembahasan mengenai top 5 best player of the season di season dari squad Madrid dan top 5 worst player of the season di Real Madrid. Jadi nanti gua sama Raul mungkin bakal ngasih 5 pemainnya ya, pasti ada yang sama, ada yang mirip. Jadi kalian juga nanti mungkin bantu komen juga 5 pemain terbaik dan juga 5 pemain terburuk versi kalian. Komen di bawah dan juga jangan lupa like video ini dan juga subscribe kami karena kita mau coba reach sampai gue lupa lagi subscriber kita berapa ya. Ya pokoknya at Lagi least 1100. berapa ya? Sekarang lagi Oh 1100. 1100 ya, at least 1500 lah atau 2000 lah sampai akhir tahun 2000 bisa lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe, Hmm. comment, like dan ya ini udah musim berakhir, pemenang udah ditentuin juga. Ya Madrid tinggal 2 laga lagi ya kemarin kan Ya. Madrid gue sebenarnya respect apa yang udah dilakuin Madrid ya. Maksudnya kita tuh nggak kalah, maksudnya bukan nggak kalah ya, maksudnya klub tersebut ya Barcelona lah. Barcelona itu nggak juara liga dengan tanpa bermain. Lu ngerti maksud gua gak sih? Maksudnya kayak kalau Tahu. kayak contoh Persib Bandung kan ya tergantung hasil Persebaya. Nah, kita tuh Iya. hampir membuat Barcelona juara lebih dulu Iya. gitu kan Benar, benar. lawan Mallorca. Tapi shout out to Jesus Vallejo dan Jacobo Ramon itu di menit-menit akhir ya. Jacobo Ramon gol debutnya juga. Dan sebenarnya maksudnya kalau misalnya ngomongin pertandingan itu dikit ya, gue sebenarnya tadinya nggak mau nonton. Sebenarnya gue nggak mau nonton karena kalau menurut gue kayak harusnya menang mudah. Iya, iya. Cuman nggak tahu kenapa kebobolan duluan kan? Kita kebobolan duluan nggak Iya. sih? Iya Iya, kebobolan kebobolan. duluan terus kayak wow gila kipernya Leo Roman Riquelme itu gila Iya. mainnya bagus banget anjir. Gue tuh sampai kayak speechless, ada beberapa shot yang mungkin paling sulit untuk dicapai sama kiper-kiper lain tapi dia bagus. Dan ya lawan Barcelona pun ternyata dia juga punya hasil yang bagus juga, punya banyak save waktu lawan Barcelona. Tapi ya apa ya maksud gue eh gua tuh sempat gak mau nonton tapi tertarik gara-gara oke, oh pemain-pemain muda yang dimainin gitu loh, pemain-pemain muda jadi kayak ngasih refreshing dikit lah gitu. Jacobo Ramon terus siapa lagi sih gue lupa, back si Gonzalo Garcia juga Gonzalo main. sempat main, Heeh. Hendrik. Iya benar, jadi kayak ya ada fresh lah, apalagi gol gol penentunya tuh jadi dari Jacobo Ramon gitu. Tapi ya agak unik sih apa yang dilakuin Ancelotti ya, tapi maksud gue udah akhir-akhir musim juga udah 2 gol gitu. Mungkin lu ada sedikit tweak sedikit gak sih soal laga kemarin tuh mungkin? Oh, gue nggak ngeliat perubahan yang jauh signifikan banget sih, masih Hmm. sama aja. Cuma ya bisa ngelihat akhirnya Hendrik main, Arda main lebih banyak Oh juga, iya benar, terus Arda juga iya. Jakobo juga mainnya lebih lama kan. Yap. Itu doang sih, paling lebih mau nikmatin pemain muda aja sih kalau
lagi laga-laga terakhir gini mah udah hilang juga kan maksudnya. Betul ya, apalagi kan 2 match terakhir. Ya sebenarnya cukup sulit ya lawannya tim-tim kayak gitu, Sevilla, kalau nggak salah, gue lupa. Sevilla sama Sociedad. Sevilla sama Sociedad, cuman gue sih harap pemain mudanya juga tetap dikasih jam terbang juga sih. Maksud gue kayak, udahlah pemain-pemain senior ini udah harus diistirahatin gak sih gitu loh. Maksudnya udah Iya. capek banget, gak ada jeda istirahat juga dari Euro dan ini kan, Euro dan apa sih? Nation League nanti bakal ada. Ya dan nanti next ada Nations League juga, gila nggak ngotak. Cuman ya mungkin pembahasan kita mulai dari ini kali ya, Carlo Ancelotti yang udah dipastikan bakal cabut dan akan melatih Brazil. Justru jujur gue sebenarnya juga penasaran apa yang akan dilakuin dia di Brazil nanti. Cuman ya mungkin ini segmen episode ini kita bakal buka kayak mungkin ya kata-kata buat Ancelotti kali ya, karena mungkin bisa dibilang let's say mungkin sampai 5 tahun ke depan atau bahkan ini mungkin terakhir kalinya dia bakal jabat Madrid mungkin menurut gua. Iya, sebagai Maksudnya pelatih. there is no way he gonna come back again gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian pada belum tahu alasan kenapa Ancelotti itu direkrut balik oleh Perez. Jadi kalau kalian nonton itu Amazon yang Real Madrid itulah pokoknya ada. Itu diceritain sama Ancelotti sendiri. Jadi itu sebenarnya waktu Ancelotti masih di Everton, dia tuh lagi bursa transfer, dia tuh lagi butuh pemain sebenarnya. Nah, dia tuh lagi bingung pemain mana lagi nih yang pengen gue rekrut gitu kan. Akhirnya dia nelpon lah ke Perez gitu kan. Kira-kira ada nggak pemain yang bisa lo kasih ke gua gitu loh. Soalnya gua tuh lagi butuh pemain nih gitu di Everton. Terus si Perez dengan gampangnya bilang, ya udah kenapa nggak lu aja datang ke squad gua gitu. Kenapa lu nggak datang aja ke squad gua? Terus Ancelotti kayak, oh gitu, oh ya udah boleh juga gitu loh ya. Ya sebenarnya maksudnya nggak semudah apa yang gua persampaikan barusan, cuman kalian bisa langsung nonton sendiri Amazonnya itu ada kok. Ya I don't know you guys wanna watch illegal atau legal. Cuman ya dia balik ke Real Madrid gitu kan. Menurut gua apa yang dia kasih Ancelotti kan kalau gue pribadi kan gue pribadi nganggap Ancelotti itu ya the best coach in Real Madrid history menurut gue, karena Iya. dia balik ngasih 2 UCL dalam 4 tahun tuh that's crazy man gitu loh, that's Iya crazy benar. gitu, apalagi ditinggal kayak beberapa pemain pentingnya juga gitu, sampai Benzema udah cabut pun masih bisa ngasih provider dengan musim lalu tuh dengan Jude Bellingham, Vinicius dan Nacho bla bla bla, Toni Kroos juga masih ada gitu kan. Benar, Jadi benar. gue tetap kayak apresiasi apa yang dia udah lakuin walaupun musim ini menurut gue udah flop banget gitu. Jauh banget dibanding musim lalu. Cuman Betul. ya mungkin kalau dari gue kata-katanya buat Ancelotti ya. Thank you so much karena udah bisa dibilang dia pembuka keran UCL-nya Madrid karena bisa nge-break curse-nya La Decima. Terus habis itu dia setahun kemudian dia dipecat terus diganti Zidane. Zidane akhirnya ngelanjutin proyeknya Ancelotti. Tripit, that's insane gitu kan, impossible to beat gitu kan. Terus habis itu ya dia Zidane keluar, terus Zidane sempat balik, habis itu Ancelotti balik lagi 2 UCL kayak tadi gue bilang. Ya thank you so much gitu. Beside apa yang terjadi di musim ini, menurut gue sih he's still one of my favorite, one of the best coach in Real Madrid history. Jadi ya maksud gue ya thank you for Ancelotti gitu, karena apa dia juga sempat nge-unlock Vinicius juga ya, sebenarnya kayak saling dia tuh sama Zidane saling mutualisme, saling simbiosis mutualisme gitu loh. Zidane ngasih finishing proyek ke Vinicius, diperfectin lagi sama Ancelotti gitu kan. Iya. Ya ya mungkin kalau dari gue itu sih, maksudnya kayak apa ya, kayak gue sih tetap mengapresiasi dia. Maksudnya gue tuh dengan ngasih statement kalau Ancelotti itu pelatih terbaik Real Madrid sepanjang sejarah tuh ya itu sebuah statement dari gue kalau ya he's the GOAT gitu from Betul. many coaches gitu. Jadi mungkin itu dari gue kali. Gua nggak tahu juga sih maksudnya kata-kata apa lagi gitu yang pasti gue sampein ke Ancelotti gitu ya. Mungkin kalian mungkin yang pada ini bisa langsung komen juga di bawah. Menurut kalian tuh gimana sih Ancelotti gitu? Apa yang dia udah kasih apresiasinya? Kritikan pun juga menurut gua nggak ada masalah, kritikan pun gitu. Tapi ya anyway, thanks, gracias for Carlo Ancelotti. Tapi kalau dari lu sendiri gimana soal Ancelotti gitu? Iya paling gue juga
banyak juga setujunya sama lu. Sejujurnya gue semenjak Ancelotti datang, walaupun gue banyak keselnya juga ya Yap. dari segi taktikal gitu-gitu. Sejujurnya tiap dia main gue ngerasa aman gitu kayak di tiap match, kayak sama aja kayak zaman Zidane gitu. Pasti ada aja eh, entah dari mana tiba-tiba jadi gol gitu, walaupun kita lagi buntu atau gimana. Beda di zaman Lopetegui sih, terutama sih gitu sih. Gue ngerasa kayak tim dia bingung gitu, kayak nggak bisa ada sesuatu hal yang tiba-tiba ngelakuin gebrakan gitu dibandingkan Ancelotti gitu. Walaupun kita emang buntu atau gimana, Yap. kita emang kayak udah nggak bisa create peluang apa gimana, tapi tiba-tiba ada aja gitu gol. Jadi itu yang juga yang gue rasain pas di zaman Ancelotti. Terus kita juga berhasil juara Copa del Rey ya semenjak udah lumayan lama lah. Oh iya itu juga lagi itu Itu juga another. yang tadi Iya, pengen gue tambahin, maksudnya kan iya, iya. selain UCL dia juga berhasil juara kita Copa del Rey. Udah lumayan lama puasa juga tuh. Puasanya dari zaman dia juga lagi. Gareth Bale itu kan Benar, bisa benar, dibilang. benar. Iya, cuma emang kekurangannya ya dia gak bisa mempertahankan juara liganya lah. Tiap itu kayaknya rekor emang mau di klub manapun lah. Setiap dia juara pasti dia nggak bisa mempertahankan juara liganya gitu. Jadi Iya, iya. eh, udah itu yang terjadi. Menurut gua udah emang waktunya juga sih, yang udah waktunya dia Yap. harus pergi juga. Udah harus ada era baru, ada yang penggantinya lebih fresh, squad juga harus lebih fresh lagi. Jadi ya gue juga terima kasih banget lah eh, di di berapa musim udah Ancelotti yang periode kedua ini ya, benar-benar pencapaiannya luar biasa sih menurut gue sih. Iya maksudnya kayak eh periode kedua ini tuh bisa dibilang dia paling lama di Real Madrid kan. Soalnya kan waktu Iya, iya. periode pertama dia cuma 2 musim, ini 4 musim sih. Itu 4 musim gak sih? 3-4 musim lah ya. Iya, sekitar segitulah, 4. 2021 dia join ya 4 musim lah. Sebenarnya 4 musim lah Iya, iya. 2021. Dan apa namanya? Apa ya? Mungkin kalau misalnya sebelum kita lanjut ya, menurut lu musim terbaiknya dia tuh musim berapa? Hmm, gue kalau misalnya ngebawa ininya ya pasti yang sama Sergio Ramos itulah, yang di 93 9248. itu. Iya, itu jam menurut gua lebih memorable dibanding yang lain-lainnya. Tapi yang kedua itu paling ya yang sama Jose Lu sih, yang Iya juara itu sih. Selbar Jose Lu itu sih. Kalau Iya. menurut gua itu. Kalau lu? Sulit ya, maksudnya apa ya? Sebenarnya 9248 itu paling memorable karena mungkin itu kayak sebuah iconic moment dan statement kali ya. Karena kayak ya nih gue buka nih biar lu akhirnya ke 10 trofi UEFA Champions League gitu. Cuman kalau dari musim campaign terbaik dia ya, gue tuh agak cukup sulit. Ada 2 musim sebenarnya, yang waktu pas Benzema Ballon d'Or itu sama sih yang Jose Lu kemarin tuh. Itu Iya. kayak itu termasuk musim yang gila. Cuman gue tuh lebih speechless lagi sebenarnya di musim 21-22 tuh, dimana Madrid ngelakuin banyak comeback gitu kan. Even Iya. peak momennya tuh waktu lawan Manchester City gitu, si Rodrigo gitu. Jadi kayak mungkin itu salah satu momen terbaik gue ngelihat Ancelotti ya, karena Iya. ya musim lalu sebenarnya juga lebih sulit karena dia ada Landa cedera tapi dia masih bisa manage gitu. Bahkan dengan 2 kali kekalahan doang gitu. Cuman waktu musim itu adalah yang perlu gua garis bawahi adalah comebacknya itu, yang gua nggak even kayak manusia tuh humanly impossible gitu, lu bisa comeback Iya, gitu. iya. Itu yang bikin gua kayak wow, gila, ini gila banget musim ini. Soalnya ditinggal Ramos, ditinggal Varane di saat musim yang sama gitu kan. Terus habis itu apa Nggak sih, ada Madrid waktu Sergio itu kalau nggak juga. salah menang La Liga juga ya, menang La Liga sama UEFA Champions League kan musim itu. Iya, Iya, La iya, Liga iya. sama UEFA Champions League. Dan ya that's crazy man. Maksudnya comeback itu tuh yang ngebuat gua kayak sebenarnya tuh Madrid dengan squad kayak gini tuh masih belum nih. Apalagi Vinicius tiba-tiba jadi kayak pok on fire banget tuh. Naik banget tiba-tiba, Iya. langsung progresnya naik banget gitu. Jadi kayak ya mungkin gue bilang musim 21-22 lah. Cuman ya dia banyak lakuin banyak musim keren. Dan thank you again, once again for Don Carlo Ancelotti. Ya gua harap sih semoga dia benar jadi pelatih yang tepat buat
Brazil ya, karena banyak yang bilang Brazil itu sebenarnya butuh pelatih yang emang punya karakter dan juga udah punya pengalaman. Soalnya kan ya banyak yang bilang Brazil egonya pemainnya tinggi-tinggi gitu ya. I don't know. Gua nggak terlalu ngikutin Brazil juga sih kalau di negara ya. Cuman mungkin kita move on sedikit soal ya tadi Raul juga udah sempet singgung. Ya it's time to move on. Eranya udah berubah. New era mungkin bisa dibilang. This is Xabi Alonso way. Bisa dibilang udah lama banget Madrid gak punya pelatih yang punya sistem pakem ya. Bukan sistem pakem sih, maksudnya at least punya sistem. Karena biasanya punya pelatih yang emang mengandalkan individual brilliance gitu kan. Dan saat ini Xabi Alonso datang. Xabi Alonso datang udah mutusin juga cabut dari Bayer Leverkusen. Ya. So, what can we expect from Xabi Alonso buat musim depan? Kayaknya sebenarnya episode sebelumnya tuh kita sempat bahas-bahas dikit lah ya. Apa yang bakal diubah dari Xabi Alonso di Real Madrid gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kita lihat dari progres transfernya, Arnold udah datang ya, sebenarnya bukan ini ya Xabi Alonso. Huijsen juga kayaknya dikit Ini lagi. ini mumpung juga ini lu aja ngomong dulu ya, gue sekalian ini Whitson udah here we go. Udah Pas here we banget go. nih. Iya, pas banget. Oke Den, oke. Mungkin gue dulu ya, soalnya ini si Raul juga mau coba nginfoin ke Instagram dan sosmed lainnya. Oke, mungkin kalau dari gue pribadi ya, Xabi Alonso, gue udah pernah bahas sih di beberapa podcast. Gue tuh bilang Xabi Alonso ini bakal berubah, bener-bener ngubah permainan Madrid, terutama tuh dari apa namanya, apa sih namanya, dari Karena pemposisian pemain, terus habis itu lebih mengontrol pertandingan gitu, terus kayak lebih safety mungkin kalau dari sisi defensif, walaupun sebenarnya Leverkusen lagi punya track record buruk di defense ya, cuman kalau pada gue lihat dari Leverkusen sih kalau mereka defense tuh langsung 5 back tuh gitu kan. Tapi yang menurut gue paling perlu digaris bawah itu adalah lebih fleksibel, bukan fleksibel, lebih pemposisian pemain lebih jadi lebih tahu kita pemposisiannya jadi lebih rapi, passing cepat juga, directness juga gitu. Xabi Alonso tuh mainnya direct juga gitu. Dan ada kemungkinan gue ngerasa kayaknya kita nanti punya dua double pivot yang bisa dibilang bakal works di bawah dia ya, di bawah Xabi Alonso gitu. Alasan kenapa dia pengen banget datengin Huijsen itu sebenarnya karena Xabi Alonso itu bukan menyuruh midfieldernya yang untuk melakukan build up, tapi center backnya gitu loh. That's why Huijsen itu kenapa dibutuhin, karena Huijsen itu punya ball playing defender yang sangat bagus banget. Dia tuh ball playing defender yang bagus banget. Dia tuh bisa dribbling bola, walaupun setinggi itu dribbling bolanya bagus, passing range-nya juga bagus gitu kan. Ya benar-benar karakteristik yang dibutuhin sama Alonso banget. Makanya waktu Alonso kemarin udah cabut dari Leverkusen, here we go, langsung benar-benar digaspol banget tuh Huijsen gitu, sampai 60 juta. 60 juta, let's say 60 juta, 50-60 lah, 50-60 juta buat Huijsen, ya menurut gua probably worth it, karena ya kalau kita bisa berani nge-spend Militao 50 juta waktu itu, kenapa enggak buat Huijsen gitu, lebih mudah lagi gitu. Dan tentu saja pasti bakal berubah banget permainan Madrid yang tadi gue bilang. Double pivotnya mungkin nggak disuruh build up dari bawah, ya kayak kalian lihat misalnya kalau di taktikal Ancelotti harus midfieldernya yang bikin build up dulu gitu kan. Tapi ini jadi double pivotnya itu jadi apa ya? Jadi bahasanya tuh jadi link up dengan pemain depannya. Ini kan formasi bakal 35-8-5 35-2-1. Iya nggak sih? 35-2-1, 3-5-3 ya. You guys Mau can say. 4-4-2 menurut gue juga kadang-kadang dia shape-nya bisa Betul, berubah-berubah sih. 4-4-2 juga bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti di pertengahan lapangan tuh yang megang bola tuh pasti backnya dulu, midfieldernya tuh pada link up nyari posisi, nyari tight space. Itu yang sebenarnya nggak dipunyain Madrid musim ini. Nyari tight space, nyari space kecil di antara musuh-musuh tuh. Nah itu tuh Madrid kurang banget di musim ini gitu loh. Nah itu nanti bakal terjadi di Xabi Alonso, apalagi katanya mau dia suka banget dengan profilnya Arda Güler ya kan. Dia juga ya apalagi nanti Arnold juga bakal masuk. Gue sih can't wait apa yang akan terjadi di bawah asuhan Xabi Alonso ya. Apalagi ya bisa dibilang pemain-pemain sekarang Madrid ini pemain-pemainnya cukup muda-muda semua. Harusnya sih kalau misalnya dikasih sistem atau gimana mereka tuh nggak kagok gitu. Beda dengan
zaman-zaman mungkin kayak Sergio Ramos, ya Ronaldo, Benzema dan lain-lain yang Iya. dimana mereka lebih terbiasa dengan pelatih without system gitu, tanpa sistem gitu, karena mereka biasa buat individual brilliance. Jadi menurut gua sih ini bakal menarik banget, apalagi nanti mungkin Jude Bellingham bakal lebih ke unlock juga. Ya, I don't know, Guler, Vinicius mungkin bahkan lebih dikasih tahu cara pemposisian, cara melakukan pressing dan lain-lain. Can't Iya. wait, terutama yang paling gua nggak sabarin nunggu itu adalah bagaimana penggunaan dia di akademi. Itu yang gua nggak sabar Iya, banget. sama itu. Karena secara nggak langsung ini sesuai dengan visi misi yang dipengenin Perez gitu. Pengen memperbaiki Iya. La Fabrica, pengen membuat La Fabrica lebih bagus gitu kan. Jadi ya menarik sih, menarik banget. Gua nggak sabar banget. Makanya dari kemarin waktu sebelum El Clasico tuh gue yakin semua Madridista tuh udah mikirin musim depan, udah nggak ada mikirin ini mah Iya. gimana gimana, udah nggak mungkin, sulit gitu karena emang udah se-fucked up ini gitu loh, gambaran musim ini tuh udah sejelek ini gitu. Jadi kayak ya cannot wait. Mungkin itulah gue dari buat Xabi Alonso yang gue ekspektasiin ya. Kalau dari lu gimana? Kalau gue eh datangnya Alonso, gue ekspektasiin dengan dia udah didatengin Dean juga, terus mungkin nanti ada midfielder lagi, ada TA juga. Yang pertama ya jelas struktur build up kita yang bakal lebih jelas lagi. Mungkin itu yang juga harus diperbaiki nama Alonso. Terus struktur pressing kita juga, karena Yep. Alonso nih gini-gini pelatih yang unik juga sih menurut gue. Dia Ah. kalau kita lihat pressingnya mirip-mirip Jurgen Klopp. Terus ada basis possessionnya yang kayak Pep juga, mungkin kan dia juga pernah latih sama Pep Yep. maksudnya. Mungkin dia belajar dari situ juga. Terus sama squad yang sekarang menurut gue bener-bener cocok, dan kalau emang dia bisa nemu racikan yang pas bakal OP banget sih. Eh, ini Real Madrid musim depan gitu. Maksudnya kalau dia udah nemu racikan yang pas gitu. Sama ada beberapa pemain yang musim ini kan juga kurang afdol dimaininnya gitu. Ada Vinicius, ada Arda Güler juga yang sebenarnya lebih ke menit bermain kalau Arda Güler. Kalau Vini jelas kayak emang underperform banget musim Yep. ini, Yep. kayak mungkin ada masalah lain dari segi taktikal juga. Menurut gue itu ngaruh banget. Terus pemain akademi kita juga yang potensial pasti bakal kepake banget lah di Banget. zaman Alonso, terutama ya dia pernah deket sama Jacobo Ramon, ada beberapa pemain Iya. Chema juga dia latih juga pas di U14 gitu. Ya pasti kepake banget, dan terus terbukti gitu yang pernah gue tulis maksudnya di Twitter Media Madridista. Jadi gue juga sempat ada pemikiran liar dulu sebelumnya gitu, sebelum Ancelotti dipecat gitu. Dengan musim dingin gak dibeliin pemain tuh kayaknya emang ada plan buat di musim panas, karena Yep. ya udah, gue nggak mau bilang ini trap buat Ancelotti ya, maksudnya biar Iya, ngerti gua. gue ada alasan ya lu emang layak dipecat karena lu juga kayak begini gitu. Tapi kayaknya emang Florentino juga kayaknya emang mau ngasih sesuatu sama Alonso, karena dia udah kayak ngeprojekin musim depan tuh udah emang harus sesuatu yang baru. Lu Jor-jorannya emang di musim panas. iya benar-benar, karena lihat dari pergerakan transfer sekarang juga ngomongnya, dan itu benar maksudnya omongan Dean karena kepengenan Alonso. Terus sebelumnya Zubimendi walaupun gagal ya udah didapat Arsenal, itu beneran permintaan Alonso walaupun gagal. Terus sekarang udah beralih lagi, sekarang udah berhasil Dean gitu. Itu kelihatan emang Florentino Perez nih kayak ngemanjain banget Xabi Alonso gitu, permintaan yang dia minta, karena mungkin dia di pikiran Florentino sama board lainnya juga ya emang Xabi layak dikasih sesuatu yang lebih gitu. Yep. Dia ada potensial yang bisa dia lakuin gitu. Ya paling itu aja sih kalau dari gue expect-nya satu itu apa, struktur build up, pressing dan lain-lain. Yang kedua, gue bukan glory hunter, tapi gue yang berharap dengan squad begini minimal liga lah, nggak usah Iya. UCL lah. Oke. Liga menurut gue udah minimal banget lah. Gue mungkin setuju juga sama lu ya. Gue tadi sebenarnya mau nanya kayak kira-kira musim pertama Xabi Alonso bakal dapat trofi atau enggak? Gue pribadi sih sebenarnya pede, malah gue pede banget, nggak tahu kenapa. Sama. I don't know why. Ya sebenarnya
Gue tipe orang yang sebenarnya concern ya terhadap pelatih baru ya, cuman pada saat gue ngeliat ya gimana Perez tiba-tiba gercep, Xabi Alonso datang terus langsung oke, lu butuh apa? Hudson, oke. Walaupun Zubimendi gue kecewa banget. Ya sebenarnya gue nggak tahu nih masih bisa ditikung atau enggak, cuman sebenarnya alasannya lumayan valid ya kalau misalnya mereka bilang ya kita nggak butuh number six gitu. Kita lagi nggak butuh Iya, number six. Fine menurut gue, walaupun menurut gue Zubimendi itu pemain yang karakternya Xabi Alonso banget, cuman benar. oke, lu nggak butuh number six. Gue kalau misalnya gue jadi 50-50 gitu, oke ya, oke, kita punya Chouameni, kita punya Camavinga, oke fine deh, gue gak ada masalah deh gitu. Cuman ya apalagi gue ngerasa kayaknya Xabi Alonso bisa ngubah banget nih Chouameni gitu loh, karena Chouameni Iya, bisa ya. dibilang paling nyaman so far gue ngeliat di Madrid, paling nyaman mainnya double pivot. Even di Prancis pun Iya, demikian gitu. Dia diduetin sama Kante, dia tuh jadi bisa lebih leluasa buat fokus ngincer depan gitu loh, fokus ke benar, depan, benar. passing ke depan gitu. Jadi kayak Iya. ya can wait gitu kan. Tchouaméni dan sama Camavinga sih. Iya. Terus kayak maksud gua dengan pemain yang ada, terus kayak dengan Xabi Alonso masuk dengan project yang pas gitu. Maksudnya pemainnya benar-benar kayak hampir semuanya tuh cocok dengan skema Alonso di Leverkusen, bahkan levelnya lebih di atas lagi gitu loh, lebih di atas Iya, lagi gitu dibanding Leverkusen gitu. Jadi kayak gue benar-benar ngerasa ya at least satu La Liga itu menurut gue udah bagus banget gitu buat musim iya, iya. pertama. Tapi gue tuh dari kemarin tuh banyak, gue nggak tahu kenapa gue lebih menggambarkan ini aja sih. Gue nggak sabar ngelihat Vinicius sih, nggak tahu kenapa gue. Ini mungkin media Madridista banyak yang bilang ya media Vini. Menurut gue Mbappe just being Mbappe man. Mbappe bakal nyelesain peluang apapun. Gue nggak bilang Mbappe Iya, bakal menurun musim depan. Enggak, menurut gue Mbappe bakal kayak musim sekarang nih. Bahkan menurut gue bisa lebih on fire lagi gitu loh. iya. Bahkan Karena dibantu sama semua tim, ini bermain as a team gitu loh. Udah bermain as iya, a iya. team gitu loh. Jadi kayak nah Vini diproyeksi nama si Xabi Alonso, mungkin cara pemposisian, cara apa. I can wait sih. Mungkin ini this is the revenge seasonnya Vini sih menurut gua. Maksudnya ya musim ini menurun banget Iya. gitu kan. Dan ya sebenarnya transfernya masih belum pada kelar sih. Cuman kita masih belum Ya, tahu nih ke depannya gimana. Ya gua ngelihat Xabi Alonso lumayan cukup bisa ngasih strikernya ini ya, cukup banyak cetak gol kayak iya. Boniface, Boniface. Victor Boniface bener gak sih namanya? Ya Iya, benar, Boniface, benar. Iya. Terus habis itu Patrick Schick aja tuh top scorer kedua, kalah malah Harry Kane doang gitu loh di Bundesliga gitu. Jadi kayak Tuh. I mean even Mbappe, even you can say Endrick gitu. Kayaknya cocok-cocok aja dengan skema Xabi Alonso karena ya semua tim tuh saling support satu sama lain. Yang tadi gue bilang itu adalah pemposisiannya itu loh. Itu yang Iya, mungkin iya. kita nggak bisa lihat di Ancelotti gitu. Jadi kayak Benar. gue nggak sabar gitu. Apalagi Guler juga gimana nih ke depannya gitu kan. Ya ya mungkin itu sih ya. Maksudnya kalau dari Xabi Alonso ya ekspektasinya gitu kan buat musim depan. Dan nanti juga banyak Iya. pemain-pemain yang bakal cabut juga sih rencananya. Ya gue penasaran aja sih. Maksudnya oke, ini dia dengan terus kayak formasinya seperti apa, apakah benar pakai 4-4-3 back atau 4 back gitu kan. Cuman mungkin kita agak lanjut dikit, dia masih bersambung dengan Xabi Alonso juga ya. Karena kita lihat tadi kan Dan Hudson udah here we go. Ini Iya. katanya mau tanda tangan dari hari Kamis ya. Hari Iya. Kamis ya. Soalnya Premier Benar. League itu setahu gua tuh dia tinggal 2 game week lagi. Jadi Hudson bisa dibilang direncanakan bakal tanda tangan kontrak di hari Kamis. Bundesliga juga berakhir satu spell tak lagi, satu game week lagi. Ini minggu terakhir game week. Iya. Jadinya La Liga doang yang 2 pertandingan lagi. kenapa? La Liga doang yang dua Iya, pertandingan La lagi. Liga 2 pertandingan lagi gitu kan. Jadi ya benar-benar nggak sabar banget sih gue, maksudnya kayak Ya. transfernya apalagi soalnya baru ya kita let's say kita bisa bilang 90% Arnold sama Huijson is here we go. Ya, Dan ya. kedepannya ada siapa lagi sih Ul? Ada, lu bisa ngasih beberapa gambaran gak sih update transfernya lagi tuh yang diincar Madrid? Sebenarnya pihak klub itu ngegencorin di bagian left back, tapi Alonso nambahin lagi nih kayak pengennya
datengin midfielder lagi karena gue nggak tahu ya, mungkin Ceballos mau pengen nggak masuk dari plan dia karena Modric sudah jelas ya udah nggak diperpanjang lagi lah sama klub. Jadi mungkin itu alasan masuk akalnya, bisa jadi Oh. Ceballos nggak masuk plannya si Xabi Alonso, makanya dia mau Madrid datengin midfielder lagi. Terus nama left back yang lagi diincer lagi kencang banget sih sejauh ini cuma Alvaro Carreras ya yang Benfica itu. Itu doang sih yang Itu left back. gua Oh iya, iya, baru oke tahu. oke. Iya iya. Iya paling kalau Priority ya katanya. midfielder, haha, itu gue nggak tahu ya itu emang kayak bener udah maju banget kesepakatannya karena itu kan media lokal ya Spanyol. Gue belum denger lagi dari kayak Fabrizio Matteo dan jurnalis reliable lainnya gitu. Itu baru media lokal. Jadi untuk left back kayaknya masih harus ditunggu lagi dulu sih. Yang pasti udah pasti ngincer bakal ada left back lagi. Kalau midfielder ya nama baru paling ada Steve si itu tuh yang midfielder Stuttgart ya, Oh, Stuttgart Steeler kalau man, gila. yes Steeler sama Ya dia Tijani kan ada 3, Steeler, Tijani Reinders, satu lagi si Palacios ya, Palacios. Palacios. Tuh gua Ya, please man, gua harap please lah Alonso. Gue pengen banget Steeler man, come on, gue pengen banget Steeler, sumpah ya, jangan. Gua nggak tahu ya, mungkin kenapa Palacios bisa masuk, kayaknya itu buat safety choice-nya Alonso karena pernah main. Cuman ya, ya. kalau sampai Alonso bisa milih Steeler, ya sebenarnya kan klub yang milih ya, soal Xabi Alonso request midfielder kan. Kalau misalnya Steeler jadi, menurut gua itu bakal jadi huge challenge juga buat Xabi Alonso buat ngelatih pemain yang belum pernah dia latih juga gitu. Ya, dan dia juga udah pernah lihat di Bundesliga sendiri gitu. Jadi kayak Iya. nggak sabar banget sih, nggak sabar banget. Ada lagi nggak apa? Iya paling Itu doang itu ya? kalau menurut gua kalau Steeler bisa bisa datang kalau si Xabi Alonso nge-push sih karena Madrid juga katanya mau nyarinya pemain yang under 100 juta terus Steeler harga 40 juta gila 40 itu juta itu terlalu murah men buat Steeler, murah terus worth sumpah. it banget. Duh. Itu tuh Jadi Stuttgart tuh kalau nggak salah musim ini top 5 deh di Bundesliga deh. Coba bentar gua cek ya. Gimana tadi? ya paling satu-satunya cara biar Oh, top 10. pemain misalnya Steeler mau didatengin menurut gue peran dari Alonso penting sih menurut gue. Iya ini Ya betul. Stuttgart top 10 lah di Top 10 9. bener ya. Ini tapi kan tadi ada ininya ya. Ini gua lihat dari Twitter Bean Close ya. Jadi itu kayak dia itu nge-quote retweet Madrid Zone Angelo Steeler to Real Madrid for 40 million, yes or no. Terus dia bilang stupid question karena dilihat statistiknya ya. Sebenarnya ini statistik, cuman again dia main di Stuttgart dibandingin dengan Toni Kroos yang musim terakhir Ya. bisa dibilang di atas Toni Kroos banget gitu. Cuman kan ya beda liga ya, ini cuma buat perbandingan aja sih, maksudnya buat kalian lihat gimana sih permainannya dia. Dia key passesnya bagus banget, duels, carrying the ball-nya. Ya ini gue bener-bener gue tuh ngelihat Steeler ya, itu tuh waktu pas Madrid musim ini ngelawan Stuttgart di UEFA Champions League gitu. Dan gue kesel banget men, maksudnya di saat Madrid saat itu tuh mainnya jelek banget sebenarnya. Gue lupa kalau nggak salah Madrid menang 3-1, tapi itu Madrid mainnya jelek banget, bener-bener jelek banget. Bener-bener Stuttgart tuh ngontrol the game, ngontrol midfielder banget, dan Steeler tuh yang paling nonjol gue ngeliat. Gila nih orang nih ngontrol tempo bisa, oke mau maju fine, gue maju gue bantu bisa gitu loh. Iya benar. Passing, gue ngeliat kayak, gue nggak bisa bilang kayak Toni Kroos ya, cuman tipenya mirip gitu loh. Tipenya mirip, dia bisa ngontrol, bisa ngatur tempo, bisa dribbling juga gitu loh. Iya, iya. Dia defensifnya juga cukup agresif, dia nggak maksudnya cukup cukup apa ya, kayak agresif buat buat dapetin bola balik lagi gitu loh. Ini orang nih Iya, bener-bener 40 juta buat pemain kayak gitu, ini terlalu murah anjir. Harusnya tuh bisa iya. di harga 80, even 100 gitu. Cuman ya I don't know why some people don't recognize him much gitu, karena di Bundesliga tuh ini orang udah namanya tuh high profile banget. High Iya profile benar. banget si Steeler ini gitu loh. Dan kalau misalnya dibandingin dengan Tinjani, even sama Palacios sih, sebenarnya gue nggak nonton Palacios. Tapi kayak Palacios juga lebih ke midfielder sentral. Gua nggak I can say much about him ya.
Cuman kalau misalnya Tijani Reinders, gue itu lebih ke box to box gitu. Gue menurut Iya, gue udah ada Bellingham kan iya, maksudnya. maksud gue udah ada Bellingham, even Kamavinga bisa jadi box to box gitu. Jadi kayak Valverde Iya, gitu loh. iya ada We don't Valverde need juga. box to box player gitu. We need player who can control tempo gitu. That's why kenapa gue pengen banget Zubimendi gitu. Karena Iya. iya rada mirip dengan Steeler gitu. Cuma mungkin Steeler lebih safety sih. Dia tuh lebih kayak emang ngontrol tempo banget dibanding Zubimendi yang Regista bisa drive gitu ke tengah gitu. Nah, Steeler ini apa namanya? Dan menurut gua nggak bakal kesel kalau misalnya emang oke fine Zubimendi nggak jadi. Lu dapetin Steeler, good. Iya. Karena menurut gue Steeler kayak lebih muda dibanding Zubimendi deh. Sebentar. Steelers 24 tahun Zubimendi Steeler tuh. 24 ya, so Zubimendi kayaknya 26 deh. Iya, sekitar segitu kayaknya deh. Zubimendi 2 Februari 26 ya, 26 ya. Iya, Ya maksud 26. gua lebih muda, good. Germany player juga, maksudnya Xabi Alonso pernah ngeliat langsung dan pernah bertanding langsung lawan Steeler. Ya can't wait gitu. Nah, yang left back ini kalau nggak salah kan Kareas yang mirip Vasquez itu ya, anjing gue bilang anjing nih orang mirip Vasquez Iya. banget lagi tai. Sumpah guys, gue gak bohong, kalian bisa lihat yang Kareas itu tuh mirip Vasquez. Dia kan rambutnya panjang, tapi kalau dipotong tuh mirip Vasquez. Theo Hernandez sama gue lupa lagi satu lagi siapa ya, Guterres ya kalau nggak salah. Ada Miguel ya, Miguel. Duh, gue harap Ada Miguel nggak ke oh, Atletico anjing, sumpah. Gue gak tau deh, gue ngerasa Miguel tuh tipikal pemain yang emang cocok banget buat Atletico karena Atletico demen banget pakai wingback kan. Punya iya. crossing bagus. Apalagi Sorlot lagi. Wah gila, crossing bagus, yang nyambut sorot tuh udah pasti. Iya. Udah kebayang, udah ngegambarin. Apalagi kata Miguel lebih milik Atletico, aduh. Kesel banget sih gue kalau misalnya sampai kejadian gitu. Tapi gue misalnya disuruh siapa tadi? Siapa si Benfica? Carreras. Carreras. Carrera sama Theo ya. Gue Iya, lebih milih Theo. Theo lagi, nggak tahu kenapa. Sama sih. Cuman si Madridnya, aduh, fuck man. Si Karena opsinya juga jelek-jelek banget. Sebenarnya udah paling bagus banget itu Alfonso Davies, semua sayang banget dia iya, gunain nama Madrid gunain buat nama Madrid naikin bener. gajinya doang. Si ini kan, saudara. Tapi gue kalau misalnya disuruh pilih di antara tiga itu ya, Theo sama Guterres, gue lebih milih Guterres opsi pertama sih. Kalau gue pribadi, Sama gue juga sebenarnya pengen nulis tuh waktu itu. Gue tuh masih prefer dari tiga nama itu tetap Gutierrez karena dari technical ability-nya, Iya. terus dari dia udah mulai pinter buat nyari posisi dan kalau lagi overlap juga dia aktif banget. Bahkan kadang-kadang masuk ke dalam kotak gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi juga kalau nggak ada profile striker yang kayak Jose Lu sayang juga gitu karena Iya dia sih, benar juga sih. crossingnya tuh kan Make sense. iya yang itu juga salah satu kemampuan terkuatnya kan maksudnya crossing gitu. Cuma kita nggak ada profile striker yang kayak gitu. Nah itu baik lagi jadi Iya. terus dia juga defensive actionnya kalau dibandingin Carreras ya maksudnya ya jelas jauh lah Carreras jauh lebih fighter gitu dibanding Gutierrez gitu. Jadi ya itu plus minusnya sih. Tapi kalau secara subjektif ya maksudnya kalau gue tetap pilihnya ya Gutierrez lah. Iya, walaupun maksudnya gue nggak tahu ya, Gutierrez harusnya sih bisa satu pernah dilatih Xabi Alonso juga harusnya di La Fabrica. Gue nggak tahu, mungkin gimana nanti bisa dicek. Dan kalau misalnya Theo tuh ya I know his offensive sangat bagus banget. Mungkin Xabi Alonso bisa gunain Theo Hernandez layaknya Frimpong di Leverkusen dan Arnold tuh layaknya Grimaldo di Leverkusen. Benar. Dan Theo Hernandez tuh Kylian Mbappe temen banget gitu, best friendnya Kylian Mbappe banget gitu. Jadi kayak maksud Iya. gue ya mereka punya chemistry gitu. Cuman ya can't wait banget sih gue harap sih. Ya gue nggak tahu ya, gue sih sebenarnya emang bener butuh left back baru. Ya gue ngerasa Madrid emang bener butuh left back baru. Iya. Harus Iya. banget. Tapi ya gue harap semoga pemilihannya ini nggak ngaco, nggak main asal pilih gitu. Ya sesuai dengan kriteria yang apa Xabi Alonso mauin sih. Terus apalagi sih apalagi ya? Ya paling Itu dari doang seputar itu ya. transfer cuma itu doang sih sejauh ini yang lagi rame-rame. Ya baru itu. Si Sabi ini main di FIFA Club World Cup ya? Tapi pasti ya. Iya udah pasti FIFA World Cup. Kalau benar FIFA Club World Cup itu kapan sih? Ini kan abis nih match kelar UEFA Nations League dulu atau FIFA Club World Cup?
Nation League dulu kayaknya, tapi Klub World Cup gue nggak kapan tahu ya sih? Nation League jadwalnya, tapi Ntar kita jadwal lihat ya. ceweknya udah ada. Dia ya 19 Juni lah, pertengahan Juni lah. 19 Juni ya. Iya. Sumpah lu ini terlalu bentar gue lihat dulu. Oh iya 19 Juni Kamis, sekarang Mei, sebulan lah ya, sebulan lagi Iya. lah. Jujur sebenarnya gue ngeliat jadwal bola makin gak ngotak ya. Gue kan nanya temen gue yang fans MU, Iya. ini MU abis laga ini kelar kemana? Oh gini, enggak, abis ini Premier League kelar kemana? Udah final Europa League. Abis final Europa League udah tuh istirahat, liburan dong, harusnya liburan. Iya, liburan. Enggak lah, kita ke Malaysia. Hah? Ke Malaysia? Iya kan MU Oh, kan ke sekarang Malaysia. Malaysia ya. Terus dari Malaysia itu sekitar 2 sampai 3 hari. Abis itu lanjut pada ya ada yang liburan, ada yang UEFA Nations League. Anjing gila, yang gak ngotak ya. Anjing gila jadwal bola tuh sekarang Iya. tuh. Gila loh Iya. sumpah. Itu bener-bener gak ngotak anjing. Gue langsung anjing gila, kagak ada nafas sama sekali gitu. Nah ini tuh mungkin gue mau nyambung ke ini juga loh. Kita apa ya, katanya kan si Jude Bellingham mau coba di iniin lah, apa sih, di Oh, dioperasi operasi. bahunya. Rudiger juga demikian. Gua harap sih, gua nggak ada masalah deh Jude Bellingham gak main FIFA Club World Cup deh. Tapi sayang aja sih kalau misalnya anggaplah kita juara, dia nggak dapet trofi, sayang aja sih. Cuman gimana ya, menurut gua dia harus operasiin itu sih. Nggak, itu Iya, nggak iya. nggak nggak bisa didiemin terus gitu loh menurut gua. Harus Iya. banget. Karena kan katanya absennya bisa 2 bulan kalau nggak salah deh. Iya. Iya, iya, kalau di perkiraan berita sekitar segitu. Cuma ini gue maksudnya cuma cerita sedikit ya. Gue temen gue juga sempat ngalamin hal yang sama, cuma kecelakaan gitu. Itu dia bisa dioperasi bagian sini sekitar ya paling lama 3 bulan. Iya ya, Dia 2-3 bulan. dia Maksudnya, dua ya maksudnya satu kalau bulan Madrid 2 bulan. kan mungkin punya, ya kayak gua nggak tahu ya. Maksud gua Madrid kan punya banyak ya, Iya, medisnya kan ada bagus lah gitu kan. udah Jadi lebih mungkin maju lebih lah. lebih tahu. Dan Ya, ya maksud gua bahu lu cedera, lu at least masih bisa lari, jaga kondisi badan sih masih bisa. Maksud gua lari aja at iya, least gitu, bukan yang ini kan bukan kaki tapi kan bahu kan. Tapi menurut gua itu iya, harus dioperasi anjing. Gua nggak peduli dah iya, mau dia absen berapapun, menurut gua dia tuh harus dioperasi gitu. Karena itu iya, udah anjing, gua ngelihatnya kayak kadang masih uncomfortable aja gitu dia main dengan bahu kayak gitu gitu loh, kayak iya. Apalagi kalau jatuh tuh iya mukanya kan. kelihatan banget ngerasa nyeri. Jadi mungkin dia nggak mau eksplosif tapi takut kalau di tackle jatuh ada trauma-traumanya gitu juga, ngerti gak sih gitu loh. Jadi kayak Sakit. ya gua harap sih benar-benar dioperasin ya gitu. Dan ini udah 42 menit men, gila lumayan banyak banget. Gini kita belum masuk. Ini kita baru masuk ke segmen yang ini ya. Oke, langsung aja lah. Mungkin yang terburuk dulu kali ya. Mungkin kita ngasih tahu alasan-alasannya juga lah gitu. Dari siapa dulu Iya. nih? Top 5 players, the worst player of the season. 5 pemain, menurut lu 5 atau berapa? Banyak kan Iya, di sini. 5. 5 lah ya. Oke, 5 ya. Diurutin dulu kali ya. Diurutin dari yang Iya. buruknya nggak terlalu parah tapi sampai yang keburuk banget gitu. Ya, ya. Oke, ini langsung ya guys, ini top 5 worst player of the season. Kalian juga bisa langsung komen 5 pemain terburuk Real Madrid di musim ini tuh siapa? Siapa duluan? Lu. Boleh. Yang paling less worst ya. Less worst ya. Less worst. Aduh, siapa ya yang less worst ya? Less worst ya. Less worst itu menurut gua pribadi, gue berani bilang Vinicius sih gue. Ya, Vinicius. Gue ini last worst ya, last worst Vinicius. Gini, berarti kenapa gue 5 bilang kan? last worst? Kenapa dia paling sedikit buruknya paling ya nggak yang terlalu buruk banget. Karena gue ngeliat di musim awal-awal sampai ya sebenarnya peak level dia tuh di musim sampai ke pertengahan lah. Mungkin setelah rumor-rumor Ballon d'Or itu menurut gue dia udah mulai nurun, mulai nggak Iya. fokus, terus kayak mulai kayak decision makingnya amburadul apa segala rupa. Tapi kalau misalnya kalian lihat seberapa banyak key passes yang dia buat, seberapa banyak momentum assist yang dia buat, tapi lumayan cukup banyak digagalkan oleh forward Madrid lainnya ya, kayak Kylian Mbappe kadang.
betul betul. Rodrigo ya banyak lah gitu kan. Ya Kylian Mbappe awal-awal kan jelek banget. Jadi tuh kayak berbanding kebalik guys. Vini lagi top, Mbappe nurun. Tapi pas di akhir-akhir sekarang Mbappe top, Vininya nurun banget gitu. Jadi kayak Iya iya. gue bisa berani bilang this is one of the worst seasonnya Vinicius lah. Gue bilang karena eh ya itu sih maksudnya kayak terutama di akhir-akhir musim gitu loh. Di El Clasico juga dia nggak show up gitu loh, kayak bingung mau Mm. kemana juga. Walaupun satu sisi mungkin segi taktikal dari pelatih juga gitu, gue juga setuju. Cuman benar-benar gue ngeliat kayak apa yang Vinicius bilang di Twitter 10 times way more better, mana gue ngeliat sama sekali. Iya benar. Dan beda banget sama musim lalu gitu. Ya mungkin gue itu Vinicius sih. Kalau lu siapa? Kalau gue di nomor 5 ya mungkin Fran lah. Fran, oh ya, Fran, ya, that's a good. Sebenarnya gue sempat ngeliat dia mulai step up dikit gitu, cuma makin kesini makin Inkonsisten ya. kurang konsisten juga. Cuma ya sebenarnya bukan hal-hal yang parah banget gitu, karena dia juga pemain cuma 5 juta gitu. Terus Iya. yang emang nggak harus, kita juga nggak bisa expect maksudnya dia kayak tampil wah banget gitu. Iya. Cuma Gak bisa ganti belakang. peran Mendy dengan terus konsisten, itu jadi pertanyaan sih gitu loh. Iya Iya sih. ya, karena eh, dari di depannya juga kayak gue liatin tuh rekan setimnya tuh kayak nggak percaya gitu loh, kayak yang dia buat ngepassing ke dia gitu. Jadi Iya. lebih banyak dia buat di kerjaannya cuma narik lawan aja gitu. Jadi narik lawan ke dalam, terus temennya malah atau Vini, biasanya Mbappe gitu juga, Iya. malah di bolanya ditaruh ke tengah gitu. Jadi itu salah satu alasan Fran ya. yang Oke. iya kan kalau gua. Oke, lanjut. Gue siapa ya? Gue sebenarnya udah ada top 3-nya tuh udah tahu, cuman gue tuh bingung yang less ininya aja nih yang gue bingung gitu loh. Oke, bentar. Gue bisa bilang selanjutnya mungkin Chouameni sih gue. Gue Chouameni masuk. Sebenarnya gue bingung Chouameni mau masukin gue masukin top 3 atau enggak, tapi menurut gue Chouameni ini gimana ya? Gue nggak bisa terlalu menyalahkan dia banget, ya kan? Again, ini kan number 4, number 5 itu gue nggak bisa terlalu menyalahkan banget, tapi tetap menurut gue pada saat di awal musim dia benar-benar diharapkan jadi salah satu pemain yang bisa ngasih ketenangan di di bagian belakang, center defense midfielder, dan juga progresi bola dan lain-lain. Dia nggak show up sama sekali musim ini gitu. Gue ngeliat buruk banget gitu kan. Ya. Ya dia kebanyakan main di center back, sometimes good, sometimes bad juga, karena mungkin dia juga ngerasa nggak nyaman jadi center back juga. Tapi pada saat jadi defensive midfielder juga nggak ngasih nunjuk juga kayak apa progres yang bagusnya gitu. Dia kelihatan clueless, bingung, kehilangan banget gitu loh. Kayak worst season gitu. Even defense-nya juga buruk banget gitu, jelek banget gitu. Tapi ya kita apresiasi dikit, dia di 2 bulan terakhir ini nunjukin ada progress. Dia oke, mulai bagus lagi. Mulai bagus lagi sebagai center defense gitu, mulai nunjukin lagi gua layak jadi starting gitu. Waktu lawan Barcelona di Copa del Rey pun demikian. Cuman habis itu ya jadi center back lagi gitu loh. Jadi kayak ya satu sisi gua nggak bisa menyalahkan dia juga gitu kan, tapi ya pada saat dia dikasih ke posisi aslinya nggak nunjukin gitu loh. Itu sih mungkin gue Chouameni sih gue. Kalau lo siapa? Keempat. Kalau gue keempat ya sama Vini ya kalau gua. Karena Lu Vini keempat. ya gue Vini karena Lu malah Vini lebih ke ini ya daripada gue ya. iya iya. Gimana? Karena gue kan sebagai penggiat ya. Kayak gue demen sebagai Ya kan kita penggiat media ini, Vini bro, ini media Vini udah. dia harusnya bisa tampil lebih bagus lagi lah. Ya Tapi sebenarnya beberapa actionnya juga gue liatin ada beberapa yang harusnya bisa jadi assist tapi nggak kejadian gitu kelihatan. betul. Cuma ya di samping itu ya tetap sih emang dia di musim ini kayak kelihatan lebih lambat gitu. Gue nggak tahu ya itu permasalahan fisiknya dia, Iya. mungkin emang banyak jadwal padat atau ada masalah lain gitu. Cuma yang jelas emang
masalah Ballon d'Or tuh emang ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Dan itu tuh harusnya eh, semoga Sabi bisa memperbaiki masalah itu juga sih. Terutama buat ngarahin dia juga dari hal segi taktikal permainan juga harus. Karena Vini bisa jauh lebih bagus lagi main dari musim ini maksudnya. Iya. Jadi mungkin ini yang paling buruk. Oke. Menarik sih, maksudnya lu naruh Vini di 4 tuh berarti kan lebih buruk ya. Maksudnya gua Iya. nggak expect lu naruh di 4 sih. Oke, oke. Nextnya ini gue bingung sih, tapi gue nggak tahu ya. Ini kan sebenarnya banyak pemain Madrid yang cedera ya. Yang Iya, lebih banyak cedera dibanding mainnya kan. Jadi gue nggak bisa masukin iya. juga gitu loh. Maksudnya kayak contoh Carvalho nggak mungkin juga sih. Maksudnya Ferland Mendy lah, itu kan harusnya debatable. Cuman dia kan Iya. lebih banyak cederanya gitu loh. Jadi kayak ya mau dimasukin juga gimana gitu ya. Yang ketiga sih sebenarnya gue bisa bilang, sebenarnya gue pengen bilang Ferland Mendy, cuman dia cedera. Tapi dia musim ini dia main berapa kali sih? Coba ntar gue cek ya. Musim ini, oh my god, dia cuma main 14 pertandingan, anjir, gila. Gila. Kebanyakan cederanya main dibanding ininya. Mungkin gue bisa masukin si ini ya, Rodrigo. Gue bilang, aduh tapi Rodrigo pantas kayak. Gini, oke deh, fine. Rodrigo menurut gue, karena gini, Rodrigo dari musim ke musim gue bilang dia mendingan jadi wide player maker gitu. Oke, fine, dia mulai nunjukin lah di musim ini wide playmaker. Cuman setelah itu tiba-tiba gak tau kenapa hilang, inkonsistennya tuh hilang banget, pokoknya hilang plong gitu, hilang gitu. Ya Iya. dia sempat ngasih numbers di left wing gitu pada saat Vini cedera atau absen gitu, gue lupa. Dia ngasih numbers di left wing, main dengan Mbappe dan juga Jude Bellingham. Tapi pada saat di big match seperti itu kayaknya Rodrigo nggak work sama sekali di left wing juga gitu. Bukan typical big player yang gue ngeliat kayak dia clutch momennya gitu. Tapi ketika dia disuruh nampung semuanya di situ jadi pemain left wing, gue nggak ngeliat dia sama sekali di situ. Dan bisa dibilang dari setengah musim sampai akhir musim sekarang ini kita nggak ngelihat sama sekali Rodrigo gitu loh. Iya. Men, Itu bahkan pernah ada statistik 1 gol dari 20 lagi, itu gila men. Itu benar-benar gila banget gitu. Makanya gue sempat bilang waktu beberapa musim lalu, ya either lu jadi wide playmaker di right wing atau lu jadi pelapis Vini di left wing gitu loh menurut gue gitu. iya. Dan kemarin dapat berita paling terbarunya, Rodrigo minta katanya mau main sesuai dengan posisi yang dia pengen kan. Itu gua nggak tahu tuh Iya. berita bener atau enggak, cuman ya gua harap itu bener. Oke, ya udah lu lebih pilih ya udah main di left wing gitu loh. Jadi gua harap sih kedepannya sih bakal kayak gitu, dan kita nyari mungkin ya I don't know, possible kah kita nyari winger lagi yang kaki kiri atau gimana gitu ke depannya. Itu sih mungkin gua, Rodrigo. Kalau lu? Kalau kalau gue yang ketiga Kamavinga. Karena Kamavinga. Oh iya, iya. Alright. ya karena dari gue nggak bilang dia pemain jelek ya, maksudnya di perkiraan performa musim ini ya. Dari dia main yang agak ceroboh, kayak kadang-kadang ada sering kena kartu kuning, terus dari dia yang sering masih aja tuh tackle balerinanya tuh yang bikin sampai kakinya cedera, Iya, sering iya. cedera juga gitu. Itu gue kecewa banget sih maksudnya dengan performa dia musim ini, karena gue jujur expect lebih dari Kamavinga gitu. Cuma Iya. eh, nggak bisa disalahin juga. Ini maksudnya cedera itu kan di luar Betul, di betul luar banget, betul banget. kuasa Itu eh, pemain lah maksudnya. Cuma kalau pas dia main pun nggak yang ngasih sesuatu lebih gitu. Ya malah balik lagi nih, ngasih karena kan keraguan ya. permasalahan, maksudnya permasalahan dari arahan pelatih juga kan, atau dia emang nggak bisa dimaksimalin sama Ancelotti gitu. Jadi ya gue harapnya semoga dia sama kayak Vini lah di era Alonso lebih step up lagi. Gue Iya. tiga itu. Gue sebenarnya tadi memang suka Kamavinga, cuman gue ngerasa Kamavinga itu cederanya lebih banyak dibanding Rodrigo. Jadi gue nggak mau masukin dia gitu loh, kayak aja nih orang terlalu banyak cederanya. Tapi gue setuju sama lu sih, maksudnya pada saat dia main kayak ya oke, fine, mungkin dari kita recovery bola buat dapetin bola balik lagi bagus, cuman
lebih banyak resiko buat dapetin foul-nya gitu loh dibanding dapetin bola Iya, baliknya benar. gitu. Jadi kayak Benar. ya valid sih menurut gue untuk top 3 ya Kamavinga. Iya. Dan gue mungkin lanjut Apalagi ya. pas El Clasico ya, sorry. Oh iya El iya iya Clasico El dulu itu Clasico kan. tuh yang fatal banget yang penalti itu kan, yang Betul, awal-awal. Gavi. Iya. Gua yang kedua, gua menurut gua ini yang sempat lu bahas episode lalu yaitu Brahim Diaz menurut gua. Man, ini orang harus bener-bener nggak tahu kenapa nggak cuma defensif, ofensif pun jelek banget gitu loh. Kayak dia main kadang clueless, gak ngerti gue mesti main lebar atau main ke tengah gitu, main ke tengah nabrak tabrak gitu, main lebar juga gak ngasih impact gitu kan. Terus kayak ya ada beberapa momen-momen gol krusial dia waktu lawan Atletico, cuman sisanya tuh kayak ini this is worse than Rodrigo menurut gua gitu. Rodrigo masih sempat ada on fire di left wing gitu, tapi ini orang dikasih main di left wing, di center tech, di left mid, center tech midfielder, di right mid gak ngasih unjuk sama sekali. Rodrigo tuh masih punya better lah dalam hal buat defense bareng Valverde kadang di right back. Cuma Iya. Brahim Diaz nih nggak sama sekali gitu, malah ngasih bolong banget, terutama tuh waktu lawan gue lupa Madrid lawan Atletico itu yang leg pertama, bahkan itu tuh waktu Brahim Diaz main di duet ini juga sama Modric lagi, buset tuh tengahnya tuh gampang banget bolong Iya, tuh, iya. itu kacau banget gitu, walaupun emang sebenarnya bukan tugas dia, cuman at least lu tahu cara pemposisian atau bisa track back bola lagi gitu kayak Rodrigo gitu. Dan menurut gua he's the one of the worst. Peringkat 2 menurut gua Brahim Diaz gitu ya. Dan kalau menurut lu gimana? Kedua. Ya kalau gue juga kedua Brahim Diaz sih. Brahim Ya, Diaz. dari yang lu bilang sama dia juga salah satu alasan juga kita jadi gagal Copa del Rey kan Iya maksudnya. iya. Iya iya itu benar sih. Jadi ya emang musim ini emang Brahim Diaz jelek, kurang banget lah, nggak sesuai Ya, ekspektasi. mungkin yang pertama kita setuju Vasquez. Iya. Enggak sih. Kalau gue Mendy, kalau gue Oh lu Mendy. Mendy, oh lu Mendy. Oke, Gue enggak kalau Mendy. gua gini, gua sana ada argumen ya kenapa Vasquez. Tapi gua ngasih kredit dikit lah. Oke, mungkin kalau dari sisi gue lawyernya Vasquez, gue bisa bilang gue main di posisi yang dimana bukan posisi gue, dan gue profesional aja gitu. Gue profesional aja sebagai pemain, ya udah gue main sebagai ini, tim butuh apa, ya udah gue main provider, gue provide di situ loh, fine, gue gak ada Iya. masalah gitu. Cuman setiap dia main itu jadi titik weaknessnya Madrid di musim ini gitu loh. Gue ngerasa dari Iya. semua laga, kalau lu ketemu tim yang bisa punya winger pacey tinggi atau punya transisi cepat, itu santapan maut itu pasti tek ke Vasquez. Jarang banget di left back tuh, jarang banget kejadian gitu. Selalu Vasquez, Barcelona selalu diekspos sama Rapinya gitu loh. Selalu kena counter attack sama si Inaki Williams kadang juga, terus kayak Iya. ya you can say many words gitu loh. Even sampai Fede Valverde tuh harus jadi prioritas number one right back, bukan Vasquez gitu loh. Itu kan kayak menggambarkan lu nggak bener di posisi itu gitu loh. Sampai seorang midfielder harus jadi right back gitu loh. Dan kayak again gue bilang ini kesalahan klub yang nggak mau nyari right back, dan juga pelatih yang nggak mau percayain pemain muda. Emang Betul. bukan salah dia, tapi setiap dia main pasti semua fans Madrid tuh punya keraguan sendiri gitu loh, kayak ini jadi weakness point-nya ya udah ini gitu loh. Dan benar setiap match tuh selalu ada yang diekspos tuh di situ terus gitu loh. Dan itu yang ngebuat Madrid di musim ini midfieldernya punya banyak kerja keras, nggak cuma distribusi bola, mesti defense, tapi mesti ngejaga kebolongannya Vasquez di right back gitu loh. Iya. Again respect about him karena dia tetap keep it profesional gitu, bahkan dihujat sana sini. Gue tetap kayak nggak bisa terlalu, gue tetap ngasih tahu ke mungkin Madridista lainnya, kalian juga nggak bisa terlalu menyalahkan dia gitu, karena dia kan juga profesional aja. Cuman pada saat dia main, gue nggak pernah ngelihat permainan dia yang mungkin sebagus itu. Mungkin terakhir kali gue ngeliat dia main bagus di right back itu waktu El Clasico musim lalu yang dia nyetak gol menit-menit akhir, karena dia mainnya cukup bagus, eksplosif banget di right back gitu. Iya. Sisanya udah, menurut gue musim ini udah worse banget, parah banget gitu, nggak bisa gantiin Carvajal. Dan ya tadi gue udah bilang alasan-alasan lainnya gitu. Nah gue penasaran sama lu kenapa why Mendy gitu. Why Mendy? Karena gue nggak dia mau kan sempet naruh Mendy because of kayak tadi gue bilang cederanya itu terlalu banyak gitu, karena ya menurut gue kalau cedera terlalu banyak gak ada kontribusinya. Itu menurut gue pribadi. Mungkin itu bisa dibilang worse than
top 5 ini karena ini nggak ada kontribusinya gitu loh, maksud gue gitu loh. Iya, iya. Iya. Karena kalau gue karena dia sempat main beberapa kali kan, nggak Iya, 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 sempet sih. separah ya Alaba lah, maksudnya dia Iya, iya. cuma main paling 2 atau 5 pertandingan. Iya. Gue tiap dia main, lihat dia main tuh udah, gue lebih pilih ngeliat Madrid main 10 orang daripada ini orang main gitu. Malah ngerusak, kadang-kadang ngerusak permainan, atau dia dibagi juga cuma back pass Dia doang gitu. dia pernah dua kali assist berturut-turut, lu jangan main-main loh, Mendy. Iya, iya. Cuma terus sama dia juga sempat di musim ini kan termasuk lu atau banyak orang Iya, juga iya. bilang gitu. Sebenarnya ada juga yang ngebela Mendy selain lu gitu. Gue juga sering Nggak, lihat tapi di gue emang komen. musim ini nganggap dia jelek gitu. Enggak. Alasan kenapa gue masukin list ya karena dia cedera aja gitu, cedera banyak. Iya, iya. Ya, oke. Terus sempat beberapa kali kesalahan defense ya, Iya. kita kebobolan gara-gara dia yang blunder. Gue lupa di match yang mana gitu. Tapi gue Klasiko deh ingat gue ada atau bukan ya, ada bukan ya. Lupa. iya ya, ada match yang kesalahan dia jadi kita kebobolan gitu. Jadi gue sampai sekarang tetap gue masih tetap nggak terima dia masih ada di skuad Madrid Iya, saat harusnya ini. Jadi dijual ya sih. gue masih berharapnya Ancelotti harusnya mainin akademi gitu. Cuma ya Ancelotti kayak gitu, jadi ya Iya. udahlah, mungkin harapannya ada di Sabi. Gue nggak tahu ke depannya gimana Iya, benar. Sabi, si Mendy mau diapain gitu. Terus dia juga baru main misalnya baru sembuh nih saat Iya. match itu sembuh, baru main beberapa menit udah Iya, cedera cedera. lagi. Itu satu Injury contoh prone-nya match yang parah iya. banget gitu. Iya, iya. Injury prone-nya parah banget Benar-benar. dulu. Iya. Itulah ya Oke. makanya kenapa Mendy parah. Surprisingly lu nggak naruh Vasquez ya? Apa alasan lu mungkin sebelum kita lanjut deh? Karena gue respect sama dia, karena dia sejujurnya salah satu pemain favorit gue juga dulu. Oke, oke. Masih zaman itu, jadi ya dia legend juga. Ya, gue mesti akuin ya, benar. Ya karena dia juga main di situ, itu bukan posisi aslinya, jadi mau gimana? Gue kayak ngerasa Betul. ya udahlah, dia juga bukan posisi aslinya, dia udah Betul. ngelakuin yang dia bisa Ya, lakuin maksudnya gitu, karena kayak tadi yang gue bilang kan, dia profesional aja gitu loh. iya benar, Tim iya, gue iya. butuh apa ya udah gitu. Ya, Iya. he's a team player gitu loh. Menurut gue Iya, dia team player. menurut gue harus Ancelotti yang harus, kalau udah lu tahu Vasquez defense-nya jelek, lu ada taktikal atau pemain yang bisa nge-cover dia di Iya. posisi itu biar kita nggak kecolongan mulu. Oke. Iya, soalnya kan pasti ya kalau gue kan punya ada argumen validnya kan. Maksudnya Iya, iya. gue nggak tahu nih kalau Madridista lainnya tuh Vasquez karena cuma taunya dia main jelek ya. Maksudnya lu nggak bisa bilang dia main jelek juga karena kan dia juga bermain karena ya profesionalitasnya dia gitu. Jadi kayak makanya tadi gue bilang gue ada ya gue tetap respect sama dia karena dia tetap bermain terpaksa gitu loh. Dan ya maksudnya dia jadi kambing hitamnya Madrid musim ini gitu loh. Apapun ala paling juga Vasquez semua kan pada gini Vasquez semua kan. Nah, mungkin langsung aja lanjut deh. Mungkin top 5 pemain terbaik. Ini gue udah ada gue tuh paling sulit nomor 5 nomor 4 nya sebenarnya. Kalau yang ininya udah bagus. 5-nya tuh menurut gue pemain kelima yang paling terbaik menurut gue musim ini jatuh ke gue dulu deh. Jatuh ke kalau gue ya, ini mungkin debatable sih. Tapi menurut gue Dani Ceballos. Yes, gue tahu 2-3 minggu belakangan nih orang lagi jelek banget. Karena mungkin satu sisi juga baru kelar cedera gitu kan. Terus kemarin ngelakuin blunder lah sama Kylian Mbappe gitu kan. Terus kayak kemarin juga bahkan waktu lawan Mallorca juga sempat jadi salah satu golnya Mallorca juga dari kalau nggak salah si Dani Ceballos telat tutup atau gimana gitu. Cuman dan dari beberapa laga terakhir nggak ngasih impact gitu menurut gue yang kayak kita lihat biasanya gitu. Dan cuman ini orang waktu pas dia main gue sempat bilang kayak this is the one mungkin who can replace Toni Kroos. Ya mungkin banyak orang yang bilang kayak sampai nge-tag media Madridista, siapa yang bilang kemarin Dani Ceballos itu the next Kroos. Itu pertama kalian tolol. Gue nggak bilang the next Kroos tolol, itu ya satu ya. Jadi please lah kadang make otaknya anjing gitu loh. Gue bilang profilnya mirip gitu loh. Udah berapa kali di podcast gue bilang, even kalau kalian tahu Adiani setuju sama gue anjir soal Dani Ceballos gitu loh. Jadi kayak
Waktu Denis Ceballos lagi perform itu di pertengahan musim bahkan, kita kan gol-gol menang terus gol Mbappe gitu-gitu kan. Dia perform bener-bener ngasih balance Madrid banget di midfielder gitu. Jadi gue mesti apresiasi apa yang dia lakuin gitu loh. Kelihatan lebih terkontrol midfieldernya, komposernya jadi ada pemain yang bisa build up dari bawah gitu loh. Asensio dengan Dani Ceballos juga saling ngerti buat nyari pemposisian buat bisa breakthrough ke tengah gitu loh. Jadi gue mesti ngasih dia emang di posisi kelima menurut gue. Karena ya kenapa gue taruh di 5? Kenapa kalau misalnya dia pemain terpenting Madrid, kenapa lu nggak taruh 3 atau berapa gitu bang? Menurut gue pribadi dia 5 karena sisanya tuh dia sempat cedera gitu loh. Jadi gue kenapa gue naruh dia di 5 ya karena itu. Karena ada beberapa match penting dia tapi malah cedera gitu. Ya cedera kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuman tetap aja gitu. Ini orang emang cukup rentan terhadap cedera dan Madrid bisa ngelakuin sebisa mungkin buat tetap keep him healthy sampai akhirnya dia cedera gitu lama, apalagi di laga krusial gitu. Jadi ya respect buat Ceballos, menurut gue dia di number 5 gitu. Kalau dari lu siapa? Kalau gue kan lu tadi Tchouaméni di less worse Iya. ya kan. Kalau gue di less goodnya Oke. Tchouaméni. Karena gue nge nge-highlight dari permainan dia di DM bukan sebagai center back, karena ya kalau dia di center back udah kacau banget lah. Kita nggak usah dijelasin lagi. Cuma semenjak dia balik di defensive Iya. midfielder, gue ngeliat dia tetap main bagus walaupun belum ngasih impact yang wah banget gitu, karena emang mungkin tim ini juga lagi pincang jadi dia nggak bisa ngasih sesuatu lebih gitu. Cuma beberapa kali main di defensive midfielder udah cukup oke lah, nggak yang struggling banget. Iya. Ada peningkatan juga dari defensive awareness-nya Iya. dari mana dia nge-cover area di tengah gitu loh. Nah, lu nomor 4. Itu lo 5 Tchouaméni ya. Iya makanya tadi gue kenapa naruh di last tuh. Ada satu sisi ya ini orang di 3 bulan terakhir bagus gitu di defensive midfielder tapi ya. Oke, keempat gua bisa bilang bentar gua lagi bingung nih keempat tuh. Kan yang pertama sih itu. Gua lagi ngelisting dulu. Pertama itu, kedua itu, ketiga sih itu. Oh enggak, ketiga itu. Oke, keempat menurut gua Federico Valverde menurut gua is number 4. Ya agak sulit buat nanti gua kasih tau kenapa dia nggak 1 2 3. Itu karena menurut gua dia number 4. Ini orang the most minute play in Europe, man. Dan ini orang punya gameplay time terbanyak di Eropa. Dan lu perlu tahu yang kedua siapa di Eropa paling banyak minute playnya, yaitu Gianluigi Donnarumma, kiper anjing. Ini orang midfielder, right back gitu kan, main terus-terusan dari Copa America, UEFA Super Cup gitu loh. Gantiin posisinya Vasquez jadi right back. Ayo jadi center midfielder. Ayo winger. Ayo gitu loh. Ini orang harus kita apresiasi. Gua gak ada masalah kalau misalnya musim depan dia absen setahun. Fine lah, fuck it lah anjing gitu loh. Apa yang dia udah lakuin tuh udah gila banget, man. Ya, kejadian lagi kayak waktu zaman Zidane, dia pakai painkiller maksa main buat di right back buat lawan Atletico Madrid kalau nggak salah. Gue lupa yang leg kedua yang musim ini ya maksudnya. Kayaknya ya. Ini sumpah ini orang harus diistirahatin banyak anjir gitu loh. Gue ngerasa ini orang harus kayak libur 2 bulan lah. Karena gue nggak tahu kalau misalnya kita terlalu gunain banget dia, gue ngeri nanti dia makin sering cedera gitu loh. Dan di musim ini dia nunjukin bisa aja gitu. Musim ini tuh ya walaupun ada beberapa salah momen waktu lawan Barcelona, corner passingnya ke siapa juga nggak tahu. Cuman dia sering banget buat jadi misalnya Madrid lagi asik nyerang nih, even corner gitu. Dia selalu jadi pemain yang ngejar paling utama buat berhentiin transisi counter attack-nya tim lawan gitu loh. Jadi nggak cuma center back tapi dia yang ngejar dari kotak penalti lawan ke kotak penalti kita gitu loh. Ngejar gitu. Jadi kayak gue bilang ini orang harus diapresiasi gitu. Atas apa yang dia udah lakuin di right back, sempat jadi utama juga, lagi priority geser Vasquez gara-gara lebih safety, lebih punya passing bagus, bisa main inverted juga gitu kan.
Jadi ya itu menurut gue nomor 4-nya ya Valverde menurut gue gitu. Kalau Ya. lu siapa? Kalau gue nomor 4-nya Bellingham karena Bellingham, oke. ya karena Bellingham awal-awal musim juga sampai sebenarnya sampai sekarang sih. Dia tetap ngegendong Madrid banget di lini tengah. Tapi di udah mulai akhir musim ini ya agak menurun dikit lah. Iya. Cuma Dia kan sempat mungkin itu ini loh, dia kemarin. sempat 10 gol 10 assist loh. Atau Iya berapa ya, sih? Ya itulah kayaknya pokoknya. segitu. Heeh. Mungkin itu gara-gara pengaruh bahunya juga ya jadi Bahu agak dan menurut menurun. gue emang musim ini tim main buruk, dan apa ya? Even in his worst season dia masih punya 20 gol and assist, itu gila anjing Iya, gitu. iya, iya, iya. Makanya sama dia juga dia paling sering maju ke depan ke belakang itu Iya, iya. selain Valverde gue ngelihatnya buset nggak ada capeknya nih orang gitu mungkin baru kerasa capeknya di akhir-akhir musim Iya ini karena gitu 7 karena udah turnamen ini sih gitu. sesering main jadinya ya kalau gue nomor 4 Bellingham. Iya. Ini gue agak spoiler dikit ya. Surprisingly Bellingham gak ada di list gue lagi, gak tahu kenapa. Ini gue lanjut ke nomor 3 ya. 3 menurut gue Raul Asensio. Menurut gue 3 menurut gue Raul Asensio. Gini, kalau kita mau kritik dia dikit, terkadang dia punya decision moment jelek, tackle-nya suka berantakan. Bukan berantakan sih, maksudnya kayak momen di mana ya? Terkadang ada aja momen penalti gara-gara dia gitu loh. Mungkin ada 2 sampai 3 penalti Madrid itu gara-gara dia juga. Cuman ini orang bisa dibilang breakthrough season banget dari akademi, dipanggil sama Ancelotti, first debut langsung ngasih assist ke Jude Bellingham. Dan itu lagi momentum lagi bagus tuh. Soalnya di pertengahan musim tuh Madrid lagi bagus banget. Bisa duet sama Rudiger, main aman banget. Main sama Tchouaméni juga duetnya bagus banget. Terus kayak bisa jadi pemain, menurut gua Asensio itu adalah center back yang agresif gitu. Dia yang nyambut duluan gitu loh. Cuman pada saat bersama Rudiger, oh ya udah, gue yang cover aja, lu yang nyambut duluan gitu. Dia bisa ngerti gitu loh. Dan ya makanya banyak yang bilang kan ini orang ya maksudnya punya masa depan yang lumayan cukup cerah lah di Madrid gitu. Jadi gua Betul, nggak sabar banget, betul. terutama umurnya masih 22. Ya dia salah satu pemain yang bisa dibilang fans Madrid tuh dapat joy-nya gitu loh. Dapat maksudnya Iya ya, maksudnya kayak ngerti musim ngerti. lalu gua misalnya mau nonton Madrid, gua nggak sabar nih pengen nonton Madrid, pengen nonton siapa? Vinicius, Jude Bellingham gitu. Nah, musim ini gua pribadi gua nggak sabar nih pengen nonton Raul Asensio main gitu. Center back master class-nya seperti apa, sliding tackle, tacklingnya dan lain-lain, position defense-nya dia bagus banget. Ya maybe I can say he's the one, ya mungkin masih sama dengan level Rudiger lah di level center back Madrid sekarang ya, karena kan center back Madrid sekarang banyak yang cedera, even Tchouaméni jadi center back gitu. Jadi kayak ya shout out buat Asensio lah, itu he's my number 3 sih, Raul Asensio. Kalau lu? Kalau gue nomor 3-nya Kylian Mbappe Kylian Mbappe, lu nomor 3 Kylian karena Mbappe, oke. ya karena tadi gue sempet nambahin tuh yang lu bilang Mbappe yang pencapaian musim ini udah gila banget gitu. Gue inget banget lu expect dia 35 gol Nah bahkan ini sekarang iya, udah 40. enggak, gua nggak 35 malah, gua bilang 25 lah, 25 itu paling tinggi. Oh iya, iya. Lu Oh, yang iya. pede, lu yang pede 50. Oh 50 ya. Iya, dan Dia maksud gua musim ini 50. iya. Hampir lah. 40 berapa lah? Kita 40. kita All udah competition ya? All competition ya? iya all condition udah 40. Iya. Kita tuh waktu itu sempat ngekritik karena gue juga sempat kesel sama beberapa fanboynya yang bilang dia harus main di left wing, Iya. left wing Iya. gitu. Sebenarnya itu tuh nggak ngaruh Nggak gitu. ngaruh. Sekarang lu lihat juga dia sekarang geraknya di sentral kan kelihatan gitu ya. Yang kita main bahas tuh Mbappe itu bukan pemain yang jelek dan harus main di posisi tertentu gitu. Dia tetap pemain hebat gitu. Betul. Lu mau main dia di tengah pun, di kiri pun, dia tetap bisa main gitu. Betul. Mau kalau tiba-tiba main di tengah jelek, tiba-tiba harus dipindahin ke kiri, tiba-tiba jadi bagus, ya enggak. Mungkin emang kemarin itu dia emang lagi fase adaptasinya juga Betul buat banget. dia buat nyetel sama tim gitu. Jadi nggak ada waktu itu kita kritik kencengnya tuh karena banyak yang bilang harus dipindahin ke kiri harus. Iya. Sebenarnya itu nggak ngaruh yang Nggak ngaruh. itu poin yang pengen kita sampaikan gitu. Iya. Karena pada akhirnya ya Mbappe udah di masa peaknya gitu, pasti udah tinggal menunggu waktu aja gitu. Betul. Gue udah pernah, kita berdua juga pernah bilang di BD Barista di Twitter maksudnya.
tinggal nunggu waktu aja, Mbappe bakal nyetak banyak gol. Sekarang benar-benar kebukti. Terbukti ya. Kritik yang kemarin pun juga bukan karena kita nggak suka Mbappe, Betul, makanya kan banyak yang karena betul. nggak ada hubungannya gitu. Cuma gue pengen ngebantah, enggak, Mbappe itu jelek karena emang dia lagi adaptasi dan nyetel sama tim, bukan karena posisinya. Nah, karena kalau pemain hebat, dia apalagi dari kiri kan, mau dipindahin ke tengah pun pas di zaman PSG pernah main juga kelihatan bagus gitu. Dia jelek bukan karena posisinya, karena emang lagi nurun aja Oke. di adaptasi gitu. Oke. Dia untuk nomor 3 Mbappe. Dan gue bakal nambahin ke lu soal Mbappe karena Mbappe di nomor 2 gue. Nomor 2 gue Kylian Mbappe. Karena tadi mungkin lu bahas soal, kita sempat bilang, lu bahkan bilang 50 gol dan terbukti gitu. Hampir 50 gol. Hampir. Masih sisa 2 laga. Top scorer La Liga 28 gol gitu kan. Lewandowski masih belum main. Masih bisa possibly lah ya. Harusnya 2 laga terakhir ya harus bisa cetak gol ya 30 lah. Gua harap 30 gol lah at least gitu kan. First debut gitu loh. Ya, awal musim kita banyak yang kritik gitu kan. Gue lebih mengkritik awal musim tuh punya banyak peluang, kok sayang gagal digagalin gitu. Berarti kan something wrong with him. Cuman gue selalu bilang, ya this is namanya time, waktu. Namanya adaptasi itu nggak bisa instan, karena yang bisa ngasih tau tuh ya waktunya doang, gimana dia adaptasi dan lain-lain. Betul. Tapi gila, dari pertengahan musim sampai yang kalau nggak salah dari abis Intercontinental Cup lah ya, dia kan abis, katanya banyak yang bilang skin yang Mbappe yang dari Qatar udah balik lagi gitu kan. Terus kayak mulai dari dia kayak nyetak gol, hat-trick, even El Clasico kemarin hat-trick ketutup, walaupun kita kalah tapi ketutup, dia hat-trick El Clasico gitu. Dan gue setuju sama lu gitu, dia bagusnya di sentral guys, bukan masalah di left wing atau apa. Itu udah lewatin fasenya dia gitu. Maksud gue, dia tuh sekarang adalah tugasnya menyelesaikan bola-bola yang diterima sama dia gitu loh. Tugasnya ya udah menyelesaikan gitu dan jadi gol gitu. Dan ini tuh kayak sama kayak Cristiano Ronaldo zaman dulu, left wing udah enggak, ya udah jadi striker gitu. Ini udah di evolve, dia tuh udah evolusi gitu menurut gue pribadi. Jadi udah he doesn't need left wing. Karena gue nambahin kata-kata lu juga nih. Tadi lu bilang, lu juga sempat ngomong karena Kylian Mbappe itu punya striking ball lebih bagus dibanding Vinicius. Sayang kalau nggak digunain sebagai striker gitu loh. Dan gua bilang 25 gol itu benar-benar karena gua ngerasa, gua kan yang paling concern, gua balik lagi gua paling concern soal pemain awal musim takutnya flop atau gimana. Tapi gila, dia ya bisa dibilang pemain yang bikin gua ngerasa ya harusnya at least bisa lah Mbappe gitu. Walaupun gue selalu kayak ngejokes ya paling nanti offside Mbappe gini-gini. Cuman lama-kelamaan dia mulai adaptasi gitu kan. El Clasico kemarin dia mulai belajar offside trap Barcelona gimana. Dia mulai tahu pemposisian gimana. Mulai tahu Vini bakal passing kayak gini gimana gitu kan. Mulai belajar gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak gila ini orang first debut udah ngalahin rekornya Ivan Zamorano, anjing. Itu tuh gak make sense gitu. Orang tuh fans Madrid tuh, makanya gue nggak tahu ya, mungkin banyak fans Madrid di sana yang glory hunter dan lain-lain ketutupan karena musim buruknya. Tapi kita nggak bisa ngeliat dari sisi lain, ini Mbappe 40 plus gol anjing. This is crazy this is fucking crazy even Cristiano Ronaldo cannot doing it gitu. Cristiano Ronaldo in the worst Real Madrid season with Mbappe worst Real Madrid season, he can doing it gitu loh. Again, tapi respect lagi, gue Ronaldo fanboy. Cuman dia gila banget gitu loh. Kylian Mbappe gila banget gitu. Apalagi sempat ada yang gembar-gemborin Mbappe bakal susah lah main di La Liga karena La Liga tuh kan kental banget sama defensifnya, terus rapat pertahanannya gitu. Terus sekarang bisa hampir nyaingin si Gyökeres gitu. Gue justru salut dan sama Mbappe gitu karena mentalitasnya dia sih menurut gue bisa dapet angka segitu di liga yang bukan Farmer League. Dia sih di Prancis itu. Di La Liga gitu emang real, emang bener-bener lu ngeliat juga dia juga sempet struggling gitu, tapi akhirnya dia nyampe angka segitu bahkan nyamain golnya Gyökeres gitu. Gyökeres kalau di Liga Portugal mah udah liga-liga emang banjir gol kan maksudnya. Dan dan maksud gue respect sama mentalitas dia juga sih, maksudnya teruji akhirnya. Dan dia kan adaptasi ya mungkin dari Liga Prancis terlalu disuapin dan lain-lain. Akhirnya di La Liga banyak fans yang nyerang dia, terus dia bilang, dia bikin story kayak
ya gue lupa story-nya apa, pokoknya intinya dia bakal comeback dan dia ngebuktiin gitu loh. Dia ngebuktiin gitu loh, kayak gila anjir nih orang gitu loh. That's why he's my number 2 gitu loh, karena gak bisa tutup mata apa yang dia udah lakuin di Madrid tuh musim ini gila banget gitu. Lu siapa nomor 2 lu? Kalau gue nomor 2-nya Rudiger karena Oh iya fuck man, Rudiger kenapa gue Rudiger taruh ya? Iya, kalau lu temennya si Asensio, gue Rudiger karena dia ngebuktiin kalau gue salah, karena gue sempet awal musim dia datang atau musim lalu gue lupa, kayaknya awal musim dia datang dia sempet main kurang bagus menurut gue Iya juga, benar. dipasang sama Militao juga mainnya ini kan kayak berantakan gitu, jadi sekarang udah step up, udah jauh lebih bagus, bahkan nge-carry lini belakang kita banget Iya gitu. sih. Makanya gue Iya sih, gua agak dosa nih kayaknya nggak naruh dia. Cuman gimana ya? Gua ya agak ya kalau dia itulah. nyelamatin apa yang penalti lawan Iya itu City benar juga lagi, fuck anjing, iya ada momen-momen gitu ya. Maksudnya it's all about perspektif sih. Atletico sorry. Iya Atletico. Maksud gua it's all about perspektif sih, karena mungkin kalau dari lu kan itu, kalau gua ya menurut gua Asensio ini bisa step up breakthrough itu deserve to be my number 3 gitu. Iya. Ya walaupun menurut gua, makanya tadi gua bilang kayak Asensio dan Rudiger tuh selevel, cuman Iya. mungkin karena kisah breakthrough-nya gue jadi kayak lebih tertarik dia buat jadi number 3 gitu loh. Dan mungkin the one and only number 1 blur nih gue. Come on man, Thibaut Courtois man, menurut gue ya. Come on lah, pagi Oh iya, anjing. Courtois ya. Lu sampai lu man, menurut gue ya gimana ya? Udahlah nih orang gimana sih gitu loh. Madrid dia pernah kita pernah sama dia di musim terburuknya Madrid, dan sekarang pun juga demikian. He is still consistently good gitu loh. Even ya menurut gua sebenarnya agak-agak menurun dikit lah, cuman tetap dia apa ya, bisa dibilang ya saviornya Madrid itu dia gitu menurut gua gitu loh. Jadi kayak gua nggak bisa deny gitu apa yang dia kasih gitu di musim ini. Mungkin Madrid bisa lebih banyak kebobolan, lebih banyak lagi dibanding sekarang gitu. Cuman Thibaut Courtois is my number 1 man. He's my number 1 this season gitu. Dia sempat cedera, balik lagi tetap ngasih unjuk kalau gue masih deserve buat di number 1 spot in the goalkeeper position gitu dibanding Lunin gitu. Dan ya itu sebuah statement gitu. Kalau nih orang nih emang kiper bagus banget gitu loh. Setiap musim selalu consistently good gitu loh. Padahal kan orang banyak yang bilang, aduh udah cedera panjang nih setahun gitu, kayaknya bakal nurun. Enggak dong, gila ini orang gila banget. Dan ya itu number 1 sih menurut gue. Maksudnya gue udah cukup glazing about Courtois tuh udah dari musim ke musim lah. Semua orang juga tahu lah Courtois gitu. Cuman kalau lu siapa? Kalau gue nomor 1-nya justru Valverde. Valverde. Karena Oh ya. Valverde ya. Ya dari kerja kerasnya dia juga main sampai ke depan belakang, main pemain dengan menit pertandingan paling banyak maksudnya. Terus dia juga mulai belajar nge-switch play kayak yang dilakuin sama Cruz, dan lumayan beberapa pertandingan gue lihat Ya ada banyak berubah poin sih, dia juga berubah gitu. banget. Ya jadi dia kayak dipaksa buat ngelakuin itu dan ternyata bisa gitu. Gue justru kaget. Gue kira bakal sulit nih dia nih buat belajar sama adaptasi di posisi atau dengan role kayak begitu gitu. Cuma kadang-kadang dia ngelakuin itu, dan itu kadang-kadang juga lumayan ngerubah permainan banget. Iya. Jadi gue Bener sih. mantep lah. Iya, gue sampai lupa lagi. Maksudnya dia tuh salah satu midfielder terpenting Madrid musim ini karena Iya. dia punya sekarang udah mulai ningkat ya, naik levelnya terutama buat progresi bola, buat gantiin peran Toni Kroos. Dan penting banget, makanya terkadang kalau misalnya dia jadi right back tuh midfielder Madrid tuh kayak kosong, gak ada nyawa gitu, soulless gitu, karena gak ada yang bisa distribusin bola gitu. Karena dia ya itu tugasnya banyak banget gitu. Tugasnya banyak banget. Ya mungkin ini udah 1 jam 24 menit, gila guys. Ini ya mungkin ini kita gak bakal take sampai musim nanti mulai ya, karena udah panjang banget. Ini bakal nemenin kalian buat di akhir musim lah ya nanti, buat di akhir musim. Tapi tenang aja, nanti gue juga bakal bikin konten-konten side beat juga kayak menarik juga tentang Madrid juga nanti di akhir musim dibuat Madrid di stock. Jadi kalian tunggu aja di sosmednya Media Madridista dan juga gue.
Dan juga ya thank you semuanya udah pada nonton sampai jam segini. Tenang, nanti kalau gue bikin mungkin bakal gue bikin timestamp biar langsung tahu ya pembahasannya. Dan jangan lupa untuk follow juga Raul. Raul jangan lupa follow Media Madridista, juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Please komen juga di bawah menurut kalian siapa 5 pemain terburuk Real Madrid dan juga siapa 5 pemain terbaik Real Madrid di musim ini. Dan ya, see you guys for next season maybe, atau mungkin di FIFA Club World Cup kita bakal take podcast lagi bersama new coach, new era Xabi Alonso. Thank you semua.